Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sumiran Paputungan. Saat ini saya mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini saya sebagai peserta pelatihan dasar CPNS yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dan saya adalah peserta angkatan ke-17 di tahun 2020. Dan di dalam video ini saya akan menyampaikan laporan kegiatan aktualisasi Latsar yang sudah saya lakukan selama bulan Oktober hingga awal November di tahun 2020. Untuk itu saat ini saya sudah baru saja tiba di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mullah Warman yang merupakan tempat saya bekerja. Dan untuk itu terus ikuti video saya kali ini, dan untuk memastikan saya menerapkan protokol kesehatan karena saya berada di luar rumah, maka saya menggunakan masker untuk berjaga-jaga. Baik, saya sekarang sudah berada di meja tempat bekerja saya, dan saya akan melanjutkan penyampaian dari hasil kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan selama bulan Oktober hingga awal November. Judul yang saya angkat di dalam kegiatan aktualisasi saya ini adalah peran program studi ilmu kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mullah Warman dalam mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon di Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan pembangunan rendah karbon ini merupakan kebijakan baru yang menjadi lanjutan dalam penurunan emisi gas rumah kaca di negara Indonesia. Dalam kebijakan baru penurunan emisi gas rumah kaca, yaitu kebijakan pembangunan rendah karbon, di situ ada sektor baru, yaitu sektor pesisir dan laut, sehingga kegiatan dengan judul yang tadi itu saya angkat agar bisa membantu di dalam mendukung pembangunan rendah karbon di Provinsi Kalimantan Timur, terutama di sektor pesisir dan laut. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan aktualisasi saya berusaha mengelaborasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang mana ketiga hal tersebut merupakan tugas dan kewajiban dosen, yang kemudian saya sesuaikan dengan judul kegiatan dalam aktualisasi Latsar CPNS ini. Karena kegiatan aktualisasi Latsar CPNS ini dilakukan selama bulan Oktober hingga awal November, jadi kegiatan aktualisasi yang saya lakukan dengan tema yang saya sebutkan tadi, judul yang saya sebutkan tadi itu saya batasi pada beberapa kegiatan saja. Jadi kegiatan yang pertama saya lakukan adalah memperbarui RPS mata kuliah Survei dan Analisis Biofisik Kelautan, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah menambahkan materi baru, yaitu blue carbon dan metode pengukurannya, di mana blue carbon ini berisi tentang materi daripada peran mangrove dan ekosistem lamun di dalam mendukung mitigasi perubahan iklim, serta bagaimana metode daripada pengukuran blue carbon ini. Hal yang pertama kali saya lakukan adalah melakukan studi literatur terhadap materi blue carbon dan metode pengukurannya. Ada dua literatur yang saya gunakan, yaitu Coastal Blue Carbon dan Blue Carbon in Seagrass Ecosystem. Selanjutnya, saya melakukan konsultasi kepada Ketua Program Studi Ilmu Kelautan dan juga Koordinator Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah Survei dan Analisis Biofisik Kelautan. Konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan izin, saran, dan juga masukan di dalam memperbarui RPS Mata Kuliah Survei dan Analisis Biofisik Kelautan. Kemudian dilanjutkan dengan menginput tujuan pembelajaran dan juga bahan kajian materi baru, yaitu blue carbon dan metode pengukurannya pada RPS Mata Kuliah Survei dan Analisis Biofisik Kelautan sesuai dengan format RPS mata kuliah yang telah ada. RPS mata kuliah yang telah diperbarui tersebut kemudian disampaikan kembali kepada Koordinator Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah Survei dan Analisis Biofisik Kelautan. Berikut adalah hasil dari kegiatan pertama saya. Kegiatan yang kedua adalah membuat video pembelajaran terkait dengan materi blue carbon dan pengukuran blue carbon yang telah
pada mata kuliah survei dan analisis biofisik kelautan. Tujuan daripada kegiatan kedua ini adalah memberikan pengetahuan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah survei dan analisis biofisik kelautan terkait dengan peran ekosistem mangrove dan ekosistem lamun di dalam mendukung mitigasi perubahan iklim, serta bagaimana mengukur stok karbon pada ekosistem mangrove dan juga pada ekosistem lamun, sehingga nantinya para mahasiswa program studi ilmu kelautan ini bisa mendapatkan pengetahuan dan juga gambaran terkait dengan blue carbon dan metode pengukurannya. Tahapan awal pada kegiatan kedua ini adalah melakukan studi literatur terhadap isi materi blue carbon dan metode pengukurannya yang akan dimasukkan ke dalam materi video pembelajaran. Selanjutnya saya menyusun isi materi video pembelajaran pada PowerPoint yang kemudian nantinya akan diberikan kepada para mahasiswa. Tahapan selanjutnya adalah membuat rekaman video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Camtasia versi gratis di laptop. Video pembelajaran ini berisi tentang penjelasan dari isi-isi materi tentang blue carbon dan metode pengukurannya. Hasil rekaman tersebut kemudian diedit dengan menggunakan aplikasi Camtasia sebelum dipublikasi. Video pembelajaran yang telah dibuat kemudian diunggah ke dalam channel YouTube saya, sehingga para mahasiswa bisa mendapatkan penjelasan materi blue carbon dan metode pengukurannya yang dapat ditonton berulang-ulang, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kegiatan ketiga adalah penyusunan proposal penelitian dan pengiriman proposal penelitian tersebut kepada lembaga donor penelitian, dalam hal ini adalah National Geographic Society. Di dalam penyusunan proposal ini saya memberikan tujuan penelitian, yaitu mengukur stok karbon dan laju akumulasi karbon di ekosistem mangrove yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur, yang saya bagi ke dalam dua lokasi, yaitu yang pertama adalah pada area yang terdampak, area ekosistem mangrove yang terdampak di Delta Mahakam, dan yang kedua adalah pada area restorasi mangrove yang kemudian dijaga, dikonservasi, yang terdapat di Taman Ekowisata Mangrove di Kota Balikpapan. Tahapan pertama adalah melakukan studi literatur untuk menyusun ide penelitian yang perlu dilakukan dan dibutuhkan untuk mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon sektor pesisir dan laut di Provinsi Kalimantan Timur. Ikut beberapa literatur kajian karbon di ekosistem mangrove di Kalimantan Timur yang dijadikan sebagai landasan dalam perumusan ide penelitian. Ide penelitian tersebut kemudian ditulis di dalam bentuk proposal pendanaan penelitian yang diisi secara langsung pada website National Geographic Society. Proposal pendanaan penelitian yang telah diisi kemudian direview kembali agar sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh National Geographic Society tentang pendanaan penelitian pemula, yang kemudian setelah itu dikirim ke National Geographic Society secara langsung. Terakhir, saya berkonsultasi dengan Bapak Novi Susityo Adi yang merupakan peneliti blue carbon untuk meminta rekomendasi beliau terhadap proposal pendanaan penelitian yang telah saya kirim ke National Geographic. Kegiatan yang keempat yang saya lakukan adalah mengadakan webinar program studi ilmu kelautan yang bertemakan tentang peran riset dan kebijakan di wilayah pesisir di dalam mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon di sektor pesisir dan laut. Tujuan daripada webinar ini adalah untuk mengidentifikasi data-data penelitian yang kemudian bisa digunakan di dalam mendukung pembangunan rendah karbon di sektor pesisir dan laut. Tahapan awal adalah berkonsultasi dengan Bapak Profesor Iwan Suyatna untuk menyampaikan maksud kegiatan dan mengajukan permohonan kepada beliau untuk memberikan sambutan pada kegiatan webinar. Selanjutnya, saya berkonsultasi dengan mentor saya dan juga Ketua Program Studi Ilmu Kelautan terkait dengan teknis pelaksanaan webinar. Kemudian berkonsultasi dengan para narasumber untuk menanyakan kesediaan beliau-beliau untuk menjadi pemateri dalam kegiatan webinar. Selanjutnya, saya menyusun kerangka acuan kegiatan webinar dan juga undangan untuk para narasumber. Kemudian, undangan dikirim kepada para narasumber melalui aplikasi media sosial yaitu WhatsApp. Selanjutnya, saya membuat informasi webinar dengan bentuk digital flyer dengan menggunakan aplikasi Canva. Dan juga membuat link pendaftaran webinar dengan menggunakan Google Formulir.
Informasi webinar kemudian dipublikasi menggunakan aplikasi sosial media yaitu Facebook, kemudian WhatsApp grup komunitas dan juga Instagram, di mana salah satunya adalah Instagram Universitas Mula-Warman. Kemudian menyampaikan link Zoom meeting kepada para peserta yang telah mendaftar melalui email. Kegiatan webinar kemudian dilaksanakan pada tanggal 2 November jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Tahapan awal adalah saya ingin memulai dulu apa yang ingin saya sampaikan ini dengan cerita tentang tadi betul persis yang disampaikan oleh Pak Dekan, di mana proyeksi iklim kita ini menunjukkan utamakan ya pengelolaan mangrove ini dalam mitigasi perubahan iklim. Jadi pertama kita bangun sabuk pantai. Saudara Umir, apa yang sudah disampaikan itu 4 poin yang berhubungan dengan pelatihan saudara itu, saya kira ini hal yang baru ya di khususnya di program di IKL, ilmu kelautan, Fakultas Perikanan dan ilmu kelautan Universitas Mula-Warman. Tadi saya dengar ada 4 poin yang sudah dilaksanakan. Nah, ini sudah barang tentu betul-betul ada keterkaitan antara program studi yang memang juga baru diakreditasi, kemudian ada tentang upaya-upaya pemerintah untuk menurunkan global emisi yang meningkatkan suhu, dan saya kira itu juga harus berkontribusi untuk itu. Nah, dengan demikian pemasukan materi ke dalam silabus maupun terutama RPS ini baru itu sudah luar biasa, artinya merupakan inovasi pendidikan yang meningkatkan kualitas program studi dan bahkan untuk membantu pemerintah. Saudara Sumiran, Komponen SKL MSI, selama ini dalam mengikuti latihan dasar ya, sudah melakukan kegiatan yang sepenuhnya ditugaskan. Keseluruhan dari kegiatan ini yang sudah terrealisasi adalah 4 poin semuanya, yang bisa kita lihat hasilnya mulai dari poin 1, 2, dan 4, yang 3 sementara ongoing. Harapannya pun yang poin 3 ini akan mendapatkan respon yang secepatnya. Saya sebagai ketua jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul selama ini melihat kinerja dari saudara Muhammad Sumiran Pakutungan SKL MSI dalam ranah yang on the track, bisa bekerja sama, dan saya kira bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan baru yang belum ada di program studi ilmu kelautan. Demikian penyampaian laporan kegiatan aktualisasi saya. Ke depan masih ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam mendukung pembangunan rendah karbon di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pada sektor pesisir dan laut. Semoga video ini bisa bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika melakukan interaksi dengan orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.